Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, penonton-penonton yang saya banggakan, serta rekan debat yang budiman. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, merupakan anggota tim debat dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sebuah mosi yang berjudul di negara-negara dengan tingkat kasus korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya memasuki argumentasi saya menyatakan sangat setuju dengan mosi kali ini serta akan menyampaikan beberapa kata-kata kunci pada mosi kali ini. Kata kunci yang pertama, korupsi. Korupsi adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Kata kunci kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik universitas, institut, maupun akademi. Sementara kata kunci yang ketiga adalah indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah adalah indeks integritas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa baru yang mulai diterapkan sejak tahun 2015. Indeks integritas sekolah ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelaksanaan ujian nasional setiap sekolah yang ada di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa integritas merupakan modal utama dalam pemberantasan kasus korupsi. Hal ini pun disampaikan oleh Muhammad Sani, penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam mengawali paparannya mengenai praktik korupsi yang dekat dengan para mahasiswa, yaitu praktik suap dalam proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM dan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Hal ini terjadi semata-mata hanya karena ketidaksadaran individu terhadap perilaku korupsi. Hal ini saya kutip langsung dari laman resmi itb.ac.id. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Hal ini dikarenakan apabila kita hanya fokus pada aspek kognitif berupa akademik, maka secara otomatis mahasiswa tersebut pasti memiliki akademik yang baik karena mereka mendapatkan pengetahuan akademik di universitas tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Sementara aspek kejujuran itulah yang sangat jarang didapatkan pada perguruan tinggi. Oleh sebab itu sangat diperlukan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengingat bahwasanya perguruan tinggi merupakan jenjang paling tinggi atau jenjang akhir sebelum memasuki jenjang dunia pekerjaan. Dan ketika mahasiswa tersebut memiliki integritas yang rendah, maka secara otomatis akan membentuk atau menciptakan cikal bakal calon daripada koruptor. Dan hal ini pastinya tidak diinginkan oleh negara kita tercinta ini, oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu, negara kita yang tengah memprihatinkan pula dengan kasus korupsinya memerlukan daripada pendidikan anti korupsi atau membangun pendidikan anti korupsi. Adapun cara untuk membangun pendidikan anti korupsi ini antara lain yang pertama yaitu dengan menanamkan aspek atau nilai-nilai kejujuran terhadap mahasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri. Dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan membentuk calon-calon pekerja dengan integritas tinggi. Lalu yang kedua adalah membangunkan kesadaran para mahasiswa bahwasanya untuk melawan korupsi ini diperlukan dan harus ada di tengah-tengah masyarakat. Karena negara yang maju merupakan negara yang memiliki aparatur sipil negara dengan integritas atau kejujuran tinggi. Lalu yang ketiga adalah membentuk pendidikan anti korupsi dengan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Aspek kognitif merupakan aspek dasar yang sangat diperlukan dalam membentuk pendidikan anti korupsi.
karena pada aspek kognitif merupakan penanaman nilai-nilai dasar dan pengetahuan akan anti korupsi. Sedangkan aspek afektif merupakan kelanjutannya, yaitu pemberian kesadaran terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut bahwasanya sikap-sikap tersebut harus ada di tengah masyarakat dan menjadi seorang pionir di tengah masyarakat melalui sikap afektif. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik sendiri merupakan aspek yang berupa kelakuan atau perbuatan dari mahasiswa tersebut untuk melawan daripada kasus korupsi, paling tidak untuk diri sendiri ketika telah memasuki dunia kerja. Contohnya, ketika mahasiswa tersebut telah memasuki dunia kerja dan mendapatkan tawaran suap, maka ia secara tegas menolak tawaran tersebut, sehingga hal ini dapat menekan daripada kasus korupsi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, saya sangat setuju dengan mosi kali ini bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa agar dapat menempa mahasiswa-mahasiswa dengan integritas tinggi dan mencetak pekerja-pekerja berintegritas tinggi semakin lebih baik dan membawa Indonesia menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 dengan 0 kasus korupsi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.